Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Hadratal kiram, para alim, para kiai, para ulama, wabil khusus sahabat-sahabat Ansor Banser sekabupaten Grobogan, juga yang kami hormati Ansor Banser Kecamatan Kradenan. Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam suasana yang luar biasa, yaitu Ramadan. Dan alhamdulillah semoga teman-teman, sahabat-sahabat semua bisa menjalankan dengan baik. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu dalam suasana yang luar biasa, dan insya Allah semua mendapatkan barokah dari Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada kesempatan ini semoga kita semua dapat syafaatnya, bisa selamat dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat Ansor Banser yang kami banggakan, betul bahwa ini adalah salah satu khidmah kita dalam Ansor untuk mensyiarkan agama-agama Allah. Amin Allahumma amin. Pada dasarnya dalam diri kita ada beberapa perasaan yang sangat kontradiktif, yaitu dalam hati kita, dalam jiwa kita ada sifat-sifat yang sangat kontradiktif, yaitu ada sifat pemarah, ada juga sifat sabar. Ketika sifat pemarah ini dominan dalam diri kita, maka orang-orang menyebutnya kita adalah pemarah. Akan tetapi ketika sifat dominan yang ada dalam diri kita, maka orang-orang akan menyebut diri kita adalah penyabar. Sebesar-besarnya orang bersabar, sebaik-baiknya orang punya kesabaran, pasti ada rasa sifat marah dalam diri orang yang sabar tersebut. Akan tetapi ketika orang-orang itu mempunyai sifat kemarahan dalam dirinya, pasti orang tersebut juga mempunyai sifat sabar. Lah, inilah momentum yang luar biasa kita melaksanakan ibadah puasa. Maka dalam ibadah puasa ini kita bisa mendominankan sifat sabar ini dalam diri kita, supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun fa idza kana min yaumis syiyam li ahadikum fala yarfus wala yamsuk ahadun aw qatalahu wa insabahu ahadun falyakul inni shaimun inni shaimun. Artinya dalam dawuh Kanjeng Nabi bahwa asyamu junnatun, bahwa puasa ini ketika kita mempunyai sifat sabar, maka dalam hal kesabaran dalam puasa ini sehingga mendominasi dalam diri kita, maka kita harus mempunyai yang namanya perisai. Asyamu junnatun, bahwa siam ini adalah perisai bagi dalam diri kita supaya kita mendapat sifat sabar dari Allah. Dan ketika kita melaksanakan yang namanya puasa, maka kita dilarang untuk berkata kotor, berkata keji. Dan ketika ada orang yang mengajak kita bertengkar,
falyakul inni shaimun, bahwa kita adalah baru berpuasa. Dan saya berpuasa ini akhirnya dalam bingkai kehidupan kita bisa mempunyai sifat sabar sebagai perisai untuk menjalankan 11 bulan dalam puasa Ramadan ini. 1 bulan puasa Ramadan ini kita bisa mendapatkan kesabaran dari Allah. Nah, umumnya di mana ketika kita mendapat yang namanya kesabaran yang kita terapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kesabaran dalam hal beribadah, bersabar dalam hal ketaatan. Artinya dalam ketaatan kita bisa melihat sejarah mengenai kurban, bahwasanya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah mengenai ujian ketaatan ini, bahwa ketaatan ini adalah bentuk daripada yang namanya sifat sabar ini yang luar biasa. Dalam ketaatan pun kepada Allah kita harus mempunyai sabar, karena Allah telah menguji hambanya, yaitu Nabiullah Ibrahim, bahwasanya ketika dalam hal kurban ini beliau mendapatkan perintah dari Allah bahwasanya putranya yang bernama Nabi Ismail untuk dikorbankan. Nah, disinilah letak kesabaran dari seorang ayah yang memiliki putra satu-satunya yang meneruskan ceritanya, meneruskan sejarah beliau ketika di dalam umatnya yang akan datang, akan tetapi Allah memintanya untuk dikorbankan. Disinilah iblis datang, bagaimana akan merusak tatanan ketaatan seorang hamba yang menghamba kepada Allah. Iblis datang, bahwa iblis ini datang kepada beliau Nabiullah Ibrahim, bahwasanya wahai Ibrahim, ini bagaimana hamba Tuhanmu yang menyuruh, yang meminta kamu untuk mengorbankan putramu yang semata wayang ini. Jangan ikut mengenai perintah Tuhan. Tidak bisa itu, tidak bisa. Karena ini adalah Tuhan yang memerintahkan kepada saya, maka saya akan melaksanakan yang namanya perintah dari Allah. Iblis tidak sampai di situ. Iblis ini ketika sampai menghasut Nabiullah Ibrahim mengenai putranya yang akan dikorbankan, tidak berhenti di sini. Dia langsung ke istrinya, yaitu Siti Hajar, bahwa karena seorang wanita itu lebih panjang rambutnya daripada pemikirannya. Artinya bahwa seorang wanita itu lebih mengedepankan perasaan daripada yang namanya akal. Nah, iblis akhirnya datang kepada Siti Hajar, bahwa iblis ini sudah mulai bingung bagaimana nanti ketika sudah hari kiamat dia tidak mempunyai teman yang dihasut ketika di dunia tidak mengikutinya. Maka datanglah kepada Siti Hajar itu tersebut, karena berpikir karena seorang wanita lebih mudah untuk digoyahkan. Akan tetapi ketika iblis datang kepada Siti Hajar, akhirnya iblis ini bertanya, mengganggu Siti Hajar, wahai Siti Hajar, anakmu diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana nanti akhirnya kamu akan melanjutkan cerita-cerita kamu kepada umatmu? Akan tetapi karena Siti Hajar ini adalah juga manusia pilihan dari Allah, dijawablah iblis, bahwasanya iblis, walaupun karena ini adalah perintah dari Allah, maka saya pun bisa mengorbankan diri saya untuk dikorbankan. Bukan hanya anak saya sendiri juga mau dikorban. Begitu luar biasanya Siti Hajar menghadapi iblis. Nah, setelah itu iblis juga karena luar biasanya dari bapaknya sudah tidak bisa diganggu, dari ibunya diganggu, maka pergi langsung ke anaknya yang mau dikorbankan, yaitu Nabiullah Ismail. Ismail, ditanya, diganggu. Iblis datang kepada Ismail, bahwasanya
Ismail sudah mulai diganggu, diberikan penjelasan-penjelasan, kamu itu mau akan dikorbankan oleh orang tua kamu sehingga kamu nanti akan mati. Ketika kamu akan mati, bagaimana pendapatmu mengenai perintah Tuhan? Lah, jawaban Nabi Ismail apa? Karena ini memang perintah orang tua saya dan perintah Allah untuk menguji ketaatan kami sekeluarga, maka apa yang kami lakukan itu akan Allah perintahkan, maka akan kami lakukan. Idhab ya lain. Akhirnya Kanjeng Nabi Ismail ini menyuruh iblis ini untuk pergi keluar kalian dari lingkungan keluarga. Gitulah iblis. Dalam ketaatan, dalam apapun ketaatan kepada Allah selalu mengganggu dalam kita. Inilah sifat sabar yang kemudian dari dalam diri kita menjadi perisai dalam hati kita supaya kita menjadi orang-orang yang sabar. Ini yang pertama. Jadi sabar dalam ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua adalah ketaatan kita kepada tarkul ma'asi, yaitu adalah ketika kita tidak menjalankan atau meninggalkan yang namanya maksiat. Ini juga lebih berat. Karena apa? Karena kesabaran di sini lebih dipentingkan daripada apa yang kita lakukan. Contohnya begini, ketika seseorang pemabuk misalnya, dia sudah mulai berhenti, maka teman-teman yang ini coba 1 gelas saja. 1 gelas saja, kemarin dulu sampean itu termasuk orang-orang yang kuat dalam hal ini misalnya. Nah, disinilah iblis-iblis itu menyuarakan, mengganggu seseorang yang meninggalkan maksiat. Nah, disinilah juga peran kesabaran dalam hal meninggalkan yang namanya maksiat ini juga sangat besar. Saya pernah di kota, jadi karena ini bulan Ramadan, bahwa godaan-godaan mengenai maksiat ini luar biasa, dan saya mempunyai keyakinan bahwa yang hidup di kota itu akan lebih puasanya diberikan pahala lebih besar daripada Allah daripada di desa. Kenapa semacam itu? Jadi ketika saya melihat dalam perjalanan ada tulisan di sebuah rumah makan, hormatilah orang yang berpuasa, akan tetapi di dalamnya, di bawahnya itu orang-orang yang makan. Ini luar biasa. Nah, disinilah yang namanya junnatun, asyamu junnatun, bahwa siam puasa ini menjadikan kesabaran kita, menjaga kesabaran kita dari tarkul ma'asi. Dan yang terakhir adalah yaitu sabar dalam menerima musibah yang diberikan kepada Allah. Ketika kita mendapatkan musibah daripada yang diberikan oleh Allah, bagaimana sifat kesabaran ini? Kita bisa memberikan sesuatu yang mendominasi dalam hidup kita, bahwa kesabaran yang ada dalam diri kita, disinilah peran juga sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Ketika seseorang mendapatkan musibah itu kadang juga bahagia, ada yang musibah diberikan kesedihan atau kesusahan. Bagaimana sifat sabar ini bisa kita jalankan dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah? Maka seseorang harus menjaga puasanya. Kenapa semacam itu? Karena begini, bahwa ketika seseorang itu mendapatkan musibah dan kebetulan orang tersebut dalam keadaan yang kurang peka, artinya dalam kondisi ini puasa, orang puasa itu sudah tenggorokan itu merasa tenggorokannya sudah kering karena tidak minum, dan perutnya sudah lapar. Nah, di sini artinya bahwa sifat kesabaran ini diperlukan dalam keadaan yang semacam itu. Orang terkena musibah maka pada akhirnya akan ada seseorang yang bilang, piye kon iso sabar? Bagaimana kita bisa sabar dalam keadaan itu? Nah, ketika sabar ini ketika diberikan Allah
uang yang cukup, kesehatan yang pantas, dan keluarga yang baik, kita bisa sabar ketika mendapatkan musibah. Akan tetapi ketika kita dalam keadaan peka, dalam keadaan yang tidak baik sifat sabar ini, maka dalam puasa Ramadan ini marilah kita semua bisa atau kita bisa mendapatkan yang namanya sifat kesabaran daripada yang ada dalam diri kita, supaya dalam 1 bulan ini kita bisa menjalankan puasa dengan baik dan mendapatkan kesabaran, sifat kesabaran daripada yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Karena begini, bahwa setiap kesabaran pasti akan memperoleh kebaikan. Tadi Kanjeng Nabi Ibrahim dengan Ismail dan keluarganya diberikan ujian ketaatan, dan ujian ketaatan itu ketika kita sabar pasti akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Buktinya apa? Pada akhirnya Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah, dan Nabi Ismail yang putranya sematawayang ditambahkan nikmat oleh Allah, yaitu dengan adanya lahirlah Nabi Ishak. Jadi setiap kesabaran yang kita menjalankan di awal yang kurang baik, atau kita bersabar sedikit, pada akhir dan seterusnya kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan ditambahkan nikmat oleh Allah, bahwa kenikmatan-kenikmatan ini bersifat abadi. Juga disampaikan bahwa khufatul jannah bil makarih wa khufatun nar bisahawat. Artinya apa? Bahwa di sini ketika seseorang menginginkan surga, maka akan ada sesuatu ujian yang kita sering lakukan, tindakan yang tidak baik. Akan tetapi kita akan mendapatkan balasan dari Allah yang sifatnya kekal dan abadi. Dan ketika seseorang yang akan masuk surga, Allah akan memberikan bisahawat. Ini adalah kesenangan-kesenangan, hawa nafsu yang ada dalam diri kita, kesenangan, dan pada akhirnya kita akan rugi selamanya. Maka dari itu, marilah kita dalam Ramadan ini kita bisa menjadikan pijakan kesabaran ini bisa ada di dalam diri kita, ujian dalam diri kita, supaya diri kita bisa selamat fit dunya wal akhirah. Cukup dari saya. Apa yang saya sampaikan semoga tambah bermanfaat dan semoga bisa menambah berkah di dalam bulan Ramadan ini, supaya kita bisa bertambah kesabaran kita, mendominasi dalam diri kita sifat kesabaran, sehingga ketika sudah 11 bulan yang akan kita lalui setelah Ramadan, kita bisa mendapatkan amalan-amalan yang baik. Wal-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.